Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, sehingga diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan pada tanggal 17. Disebut dengan bulan Nuzulul Quran. Jadi diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan, melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Quran untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan lagi bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Al-Quran adalah imam kita. Sedangkan mengingat salah satu pertanyaan mungkar nakir ketika kita di alam kubur, maka ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Salah satunya, wama imamuka, siapa imam kamu? Maka jawab, Al-Qur'anu imami, bahwa Al-Qur'an adalah imamku. Maka dari itu, bacalah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Quran, amalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran sumber dari segala hukum. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah imam kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim berjumlah 30 juz. Berjumlah 30 juz diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekaligus. Tidak sekaligus, melainkan bertahap-tahap. Jadi 30 juz itu tidak sekaligus diturunkan, tetapi bertahap-tahap. Berapa lama kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang menjelaskan, hadis Nabi, an aqra'al Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca kitab suci Al-Quranul Karim, maka kitab suci Al-Quranul Karim nanti di hari kiamat akan menjadi sahabat kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Subhanallah. Maka dari itu, bacalah kitab suci Al-Quran, amalkan isi Al-Quran, pelajarilah ilmu Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mempunyai induk, mempunyai pusat. Bahkan Al-Quran banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Al-Quran mempunyai induk, mempunyai pusat. Mana pusatnya Al-Quran? Ada dalam surat Al-Fatihah. Sekali lagi, induknya Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah. Dan juga Al-Fatihah mempunyai induk, mempunyai pusat.
Mana pusatnya Al-Fatihah? Ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pusatnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau mengerjakan perkara yang baik, bahkan disunahkan kita mengucap atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Bismillahirrahmanirrahim, pusat daripada Al-Fatihah. Bahkan kalau istilah Arab ya, dalam kitab Amil dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu likasrotil istimali, banyak digunakannya, banyak dipakainya. Bahkan kita mau minum disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan perbuatan yang baik, maka disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula Bismillahirrahmanirrahim mempunyai pusat. Di mana pusatnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada dalam lafaz Allah. Ada dalam lafaz Allah. Itulah pusatnya Bismillahirrahmanirrahim, ada dalam lafaz Allah. Siapa yang tidak butuh Allah? Semua butuh Allah. Kita butuh Allah. Karena apa? Karena tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Hanya kepada Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Subhanallah. Bahkan ulama-ulama kita, guru-guru kita selalu berzikir Allah, 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 Allah. Pusatnya Bismillahirrahmanirrahim ada dalam lafaz Allah. Begitu pula lafaz Allah mempunyai pusat. Di mana pusatnya lafaz Allah? Ada dalam huruf alif. Ada dalam huruf alif. Menunjukkan alif itu satu, bahwa Allah itu maha satu. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah maha satu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada Al-Qur'an. Yuk kita rajin membaca Al-Qur'an, belajar ilmu Al-Qur'an, amalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita orang yang selalu cinta kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.